Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya pelatihan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ya. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semua atas kesempatannya, atas waktunya ya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini hari Rabu ya tanggal 31 Maret 2021 kita masih diperkenankan untuk ikuti kegiatan ya belajar dalam rangkaian pelatihan Canva for Education yang terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini ada dua agenda utama ya. Yang pertama adalah webinar PTK ya, yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Eni Astuti dari SMP Negeri 2 Gunung Sindur. Kemudian nanti pada pukul 1 akan kita lanjutkan dengan pendalaman ya, lanjutan materi Canva ya oleh trainer kita yang akan dipimpin oleh Ibu Dona Yuliasari. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk efektifnya waktu, marilah acara ini akan kita mulai dengan sesi pertama, yaitu paparan ya, hasil penelitian tindakan kelas yang akan disampaikan oleh rekan kita yang terhormat Ibu Eni Astuti. Saya beri waktu sekitar paparan ya, 15 menit ya, dipersilahkan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Eni Astuti dari SMP Negeri 2 Gunung Sindur untuk memaparkan PTK saya yang berjudul upaya meningkatkan minat konseling melalui konsultasi terjadwal pada siswa kelas 8A SMPN 2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tahun pelajaran 2018-2019. Bab 1 pendahuluan. Maaf Pak Darno. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Siswa kelas 8A SMPN 2 Gunung Sindur pada umumnya belum memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami serta mengenal peran maupun fungsi bimbingan konseling atau BK. Kemudian latar belakang kedua, beberapa pendapat siswa menunjukkan bahwa guru pembimbing lebih berperan sebagai penegak disiplin dengan memberi sanksi terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Latar belakang ketiga, sebagian kecil siswa berpendapat bahwa guru pembimbing menjadi tempat konsultasi. Untuk rumusan masalah, ada 3, yaitu bagaimana membuat jadwal konsultasi yang baik dan efektif, sehingga dapat dilaksanakan sesuai rencana, bagaimana gambaran minat konseling siswa, serta apakah konsultasi terjadwal dapat meningkatkan minat konseling siswa untuk mengentaskan masalah yang dialaminya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui bagaimana membuat jadwal konsultasi yang baik dan efektif, untuk mengetahui bagaimana minat siswa mengikuti konseling, serta mengetahui sejauh mana konseling terjadwal dapat meningkatkan minat konseling siswa. Manfaat penelitiannya menjadikan konsultasi sebagai langkah awal guna menarik minat siswa untuk mengikuti konseling dalam pengentasan masalah yang dialami siswa. Juga menjadikan konseling sebagai layanan utama kepada siswa. Bagi siswa yang memiliki masalah diharapkan terentaskan semua masalahnya, sedangkan bagi yang tidak bermasalah akan diberikan bekal pengetahuan atau keterampilan sebagai bentuk preventif sehingga mereka dapat mencegah atau mampu terhindar dari masalah yang mungkin akan dihadapinya. Kemudian juga memberi motivasi kepada guru pembimbing untuk aktif serta tidak menunggu bola dalam memberi pelayanan konseling terhadap siswa. Mengubah pemahaman yang salah terhadap kegiatan konseling ataupun kegiatan bimbingan secara umum baik oleh guru maupun siswa yang menganggap berhubungan dengan BK hanyalah bagi siswa yang bermasalah atau melakukan pelanggaran tata tertib saja. Kemudian juga mengoreksi pandangan keliru dari guru lain bahwa guru pembimbing hanya wajar bila memanggil siswa yang tidak mampu mengatasi masalah sendiri atau tidak mandiri dalam menyelesaikan problem yang dialaminya. Kemudian untuk indikator keberhasilan proses,
Konsultasi terjadwal berdasarkan urutan minat siswa lebih efektif, di mana siswa datang untuk konseling sudah dapat diprediksi sehingga jadwal konsultasi berlangsung tanpa hambatan. Tanggapan siswa baik dan guru BK melaksanakan metode sesuai dengan prosedur penelitian. Kemudian untuk indikator keberhasilan hasil, meningkatnya minat konseling siswa. Untuk bab 2, kajian pustaka. Pengertian konsultasi. Konsultasi adalah wawancara antara dua orang dewasa dengan tujuan bahan yang diperolehnya dapat membuat suatu pola pengertian baru dan keputusan yang lebih mantap terhadap sesuatu. Kemudian, minat konseling siswa berdasarkan seri pemandu pelaksanaan BK di sekolah tahun 1995, persentase kegiatan konseling baik perorangan ataupun kelompok dialokasikan sebanyak 30% dalam kegiatan bimbingan. Kegiatan tersebut tentu dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan konselor. Hal ini berarti bahwa kegiatan konseling merupakan sesuatu yang perlu terlaksana dan memiliki waktu atau alokasi khusus dalam kegiatan BK. Kemudian bab 3, metode penelitian. Setting penelitiannya. Konsultasi dilaksanakan di ruang BK sesuai jadwal yang telah disusun berdasarkan kesempatan guru pembimbing dan juga memperhatikan jam pelajaran dengan persetujuan guru mata pelajaran. Lama konsultasi dibatasi maksimal 10 menit per siswa. Kemudian subjek penelitian adalah siswa kelas 8A SMP N2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor yang berjumlah 37 orang. Untuk tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2018-2019, yaitu pada bulan Agustus sampai dengan November 2018, dengan menyesuaikan jadwal pelajaran kelas 8A yang berlokasi di SMPN 2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Untuk rencana tindakan, teknis pelaksanaan konsultasi terjadwal dilaksanakan dengan cara berkomunikasi dengan para guru, serta atas persetujuan kepala sekolah. Dalam mengolah data, maka tindakan yang dilakukan diobservasi dan dinilai, di mana bentuknya terbagi atas penilaian proses dan penilaian hasil kegiatan. Kemudian data tentang siswa diperoleh berdasarkan absen siswa. Untuk memperoleh data pretest dan post-test diberikan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan, refleksi siklus 1, siswa yang berminat konsultasi ada 6 orang atau 16,2%. Siswa yang menganggap tempat konsultasi boleh dilaksanakan di mana saja ada 15 orang atau 40,5%. Siswa yang memahami BK sebagai sarana untuk berkonsultasi ada 3 orang atau 8,1%. Kemudian siswa yang percaya terhadap BK untuk berkonsultasi 1 orang atau 2,7%. Dan siswa yang bersikap senang terhadap guru BK baru ada 1 orang atau 2,7%. Kemudian refleksi siklus kedua, siswa yang berminat untuk konsultasi meningkat menjadi 26 orang atau 70,3%. Siswa yang menganggap tempat konsultasi boleh dilaksanakan di mana saja ada 22 orang atau 59,5%. Sedangkan siswa yang memahami BK sebagai sarana untuk berkonsultasi ada 30 orang atau 81,1%. Sedangkan siswa yang percaya terhadap BK untuk berkonsultasi ada 24 orang atau 64,9%. Dan siswa yang bersikap senang terhadap guru BK meningkat menjadi 28 orang atau 75,7%. Berikut tabel penilaian minat konseling siswa sebelum tindakan. Untuk aspek minat konseling jumlahnya ada 6 orang atau 16,2%, kemudian tempat konseling 15 orang atau 40,5%, pemahaman terhadap BK 3 orang 8,1%, kepercayaan pada BK 1 orang atau 2,7%, dan sikap terhadap konseling 1 orang atau 2,7%. Kemudian tabel penilaian minat konseling siswa setelah tindakan. Minat konseling, untuk aspek minat konseling jumlahnya 26 orang atau 70,3%, tempat konseling 22 atau 59,5%, pemahaman terhadap BK 30 orang atau 81,1%, kepercayaan pada BK 24 orang atau 64,9%, dan sikap terhadap konseling 28 orang atau 75,7%. Berikut tabel perbandingan minat konseling siswa sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Untuk aspek minat konseling sebelum tindakan ada 16,2%, sedangkan sesudah tindakan ada 70,3%. Untuk tempat konseling sebelum tindakan 40,5%, sesudah tindakan 59,5%.
Pemahaman terhadap BK 8,1% dan setelah tindakan menjadi 81,1%. Kepercayaan kepada BK dari 2,7% menjadi 64,9%. Kemudian sikap terhadap konseling dari 2,7% menjadi 75,7%. Untuk tabel minat konseling berdasarkan jenis kelamin, untuk aspek minat konseling pada laki-laki berjumlah 9 orang dan atau 53% dan pada perempuan berjumlah 18 orang atau 86%. Sedangkan untuk tempat konseling, laki-laki 7 orang atau 41%, perempuan 15 orang atau 71%. Pemahaman terhadap BK, laki-laki 12 orang atau 71%, perempuan 19 orang atau 90%. Kepercayaan terhadap BK, laki-laki 6 orang atau 35% dan perempuan 19 orang atau 90%. Sikap terhadap konseling untuk siswa laki-laki 12 orang atau 71% dan siswa perempuan 17 orang atau 81%. Adapun pembahasannya, berdasarkan indikator keberhasilan penelitian ini, minat konseling siswa kelas 8A SMPN 2 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikatakan mengalami peningkatan setelah mengikuti konsultasi yang dilakukan secara terjadwal. Peningkatan minat konseling tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu sebanyak 26 siswa atau 70,3% dari jumlah siswa mengalami peningkatan dalam minatnya untuk mengikuti konseling. Sebanyak 22 siswa atau 59,5% dari jumlah siswa menyetujui untuk melakukan konseling di mana saja. Kemudian sebanyak 30 siswa atau 81,1% dari jumlah siswa lebih memahami BK. Sebanyak 24 siswa atau 64,9% dari jumlah siswa lebih percaya kepada BK. 28 siswa atau 75,7% dari jumlah siswa bersikap lebih positif terhadap pelaksanaan konseling. Dan lebih banyak siswa perempuan yang mengikuti konseling dibandingkan dengan siswa laki-laki. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, membuat jadwal konsultasi adalah salah satu teknik untuk melayani siswa secara proaktif, sehingga semua siswa terlayani dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian kesimpulan kedua, konsultasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya perubahan pandangan siswa yang positif terhadap BK berdasarkan observasi awal dan setelah diadakannya kegiatan. Yang ketiga, konsultasi terjadwal akan dapat meningkatkan minat konseling siswa. Dan yang keempat, siswa perempuan lebih baik pandangannya terhadap konseling dibandingkan dengan siswa laki-laki. Untuk sarannya, ada 5. Yang pertama, guru pembimbing hendaknya menerapkan jadwal konsultasi di sekolah masing-masing sebagai wujud dari peduli siswa yang merupakan moto BK. Kemudian guru pembimbing hendaknya lebih aktif dan kreatif melayani siswa satu persatu, baik dalam bimbingan, khususnya dalam konseling, sehingga siswa dapat memanfaatkan layanan BK di sekolah. Guru pembimbing lebih perlu berupaya agar siswa termotivasi dan secara ikhlas mengikuti konseling. Kemudian, pihak sekolah hendaknya memberi tugas dan peran sesuai dengan fungsi BK sehingga fokus pengembangan diri yang menjadi bidang tugas BK dapat berjalan secara optimal. Saran kelima, guru mata pelajaran dan seluruh personel sekolah hendaknya mengetahui dan memahami peran BK di sekolah sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu sekolah dan juga meningkatkan prestasi belajar siswa. Berikut adalah foto-foto saat kami melakukan konseling, hanya beberapa yang kami tampilkan. Dan demikian untuk paparan PTK saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi untuk mendengarkan paparan saya. Waktu saya kembalikan pada Pak Darno. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Baik, Bapak Ibu, demikianlah paparan ya seminar PTBK ya, karena ini guru BK ya. Ya, dengan judul tadi upaya meningkatkan ya minat konseling Bapak Ibu ya. Minat konseling melalui tindakannya konsultasinya terjadwal Bapak Ibu ya. Itulah inovasi Bapak Ibu ya, PTK yang diberikan Bu Eni ya dari SMP Negeri 2 Gunung Sindur ya. Namun demikian Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya, terutama yang profesinya guru BK ya. Nanti bisa curhat ya, bisa diskusi dengan Bu Eni ya. Jadi intinya Bu Eni ini membuat suatu tindakan namanya konsultasi terjadwal Bapak Ibu ya. Tadi hasilnya
lumayan juga itu, ada perbedaan banyak tuh, ada laki-laki perempuan yang banyak minat perempuan, terus apalagi tadi itu, pokoknya ada pengaruh ya Bu ya, dengan Ada, terjadwalnya, Pak. pengaruhnya bagus ya. Bapak Ibu Iya. nanti juga diadopsi ya di sekolah Bapak Ibu, ini harus terjadwal berarti ya, konsultasinya terjadwal. Kan selama ini BK itu kayak serem gitu ya, menakutkan. Iya, Pak. Nah, dengan terjadwal begini ternyata temuan dari Bu Eni ini berpengaruh signifikan ya terhadap minat konselingnya ya, minat konseling. Iya. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang raise hand ya? Kita masih ada waktu sih 12.48 ya. Meskipun trainer kita udah masuk sebenarnya ya, tapi kalau masih ada ya silahkan ya. Kalau mau diskusi atau tanya jawab, mumpung ada guru BK ya, Bu Eni ya. Silahkan Bapak Ibu. Bentar Bu Eni, kayaknya apa nggak ada ya? Ini peserta semua udah 20 ya yang masuk di room kita ya. Ya Bapak Ibu sambil berjalan ya, nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Kami sekedar info saja. Silahkan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki PTK ya, sudah dibuat PPT-nya, kirim ke kami ya. Nah, hanya seperti ini Bapak Ibu ya, berulang-ulang kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu, seminar PTK itu hanya sekedar publikasi Bapak Ibu ya. Publikasi itu adalah menyampaikan temuan-temuan yang diperoleh di sekolah Bapak Ibu untuk diberikan kepada teman-teman ya, sehingga tersebarlah itu ilmu, tersebarlah itu pengalaman empiris, tindakan kelas kepada sekolah-sekolah yang lain. Jadi bukan ujian Bapak Ibu ya, tidak ada sidang, tidak ujian, tapi hanya sekedar share informasi ya. Dan nanti kalau secara karir Bapak Ibu ya, ini merupakan kewajiban ya, wajib atau harus ya sesuai dengan Permenpan 16 dan buku 4 PKB itu, jika Bapak Ibu punya PTK atau PTBK itu tanpa diseminarkan, saya jamin Bapak Ibu akan ditolak, nilainya akan 0 ya. Dan diseminarkan itu setiap semua, karena kan ADM-nya itu satu-satu per judul, isinya apa ya, seperti kemarin udah kami kirimkan kepada termasuk Bu Eni ya, itu udah yang kedua Bu Eni ya. Iya, Yang Pak. kedua ya. Nanti kan saya kirimkan ADM-nya ke Bapak Ibu itu sesuai dengan isi daripada PTK ini. Iya, berita acaranya, notulanya, dan sertifikatnya itu sesuai dengan judul Bapak Ibu. Jadi kalau PTK-nya 3 ya 3 diseminarkan ya. Jadi tolong bisa mengeser ke kami kalau udah siap ya, itu untuk Bapak Ibu juga ya, untuk kalau yang PNS untuk kenaikan pangkat ya, kalau yang non PNS berarti berbagi ilmu kepada teman-teman ya, silahkan saja. Terima kasih Bu Eni atas kehadirannya, nampaknya tidak ada yang bertanya. Kalau Iya, Ibu Pak. mau ikut, ini silahkan Bu, ini kita sampai besok ya, pelatihan Canva. Kalau mau ikut yang tahap 3, nanti di hari Senin ya, ini sudah ada 165 orang yang tahap 3 ya. Ya, insya Allah nanti saya ikut yang selanjutnya aja ya Pak. Saya Ya. mohon maaf tadi baru divaksin Pak, jadi harus istirahat Ya, dulu ya. ya, semoga tetap sehat ya Bu. Amin, amin. Terima kasih Ya, Bapak. silahkan Ibu.